Hai guys, welcome back on YouTube channel. 안녕, 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 hello. Kali ini aku mau submit apa ya? Submit pendaftaran beasiswa LPDP batch kedua. Ya, alhamdulillah tahun ini aku bisa daftar beasiswa S2 beasiswa LPDP karena baru kita mau daftar ya. Jadi ini hanya submit pendaftaran ya guys. Jadi proses LPDP itu masih panjang, ada 3 proses. Jadi pertama itu kita harus mendaftar dulu akun, terus yang kedua setelah dinyatakan lulus teman-teman nanti akan daftar ikuti tes bakat skolastik atau TBS. Nah, kalau untuk saya ini daftar di bagian afirmasi disabilitas. Jadi untuk afirmasi sekarang tahun ini tuh nggak ada tes bakat skolastik dan untuk sertifikat bahasa Inggris khusus di jalur dalam negeri guys. Kalau di luar negeri tetap memakai sertifikat bahasa Inggris, ada IELTS dan TOEFL. Oke, dari sini aku mau submit pendaftaran LPDP batch kedua di tahun 2024 dan sekarang aku lagi kirim-kirim data. Kebetulan di laptop satu aku yang ini mungkin agak ada error sedikit di laptop saya satu, jadi aku pakai laptopnya kakak aku untuk bisa submit LPDP di sini. Oke, jadi tunggu aja, aku akan submit pendaftaran LPDP batch kedua di tahun 2024. Let's go. Di sini aku akan jelasin apa-apa saja nanti proses pendaftarannya, apa-apa saja yang akan diisi nantinya. Oke, stay. 2 hours later. Guys, kita lanjut aja. Di sini aku udah buka laman LPDP Kemenq.go.id. Terus di sini aku akan masuk di bagian scholarship ya. Jadi di sini tuh ada registration schedule, targeted, afirmasi, general scholarship dan collaborative scholarship. Nah, di sini aku memilih afirmasi scholarship dan di sini afirmasi masih ada lagi pilihannya. Ada afirmasi scholarship, ada pre-process scholarship, disability scholarship dan Papuan Youth Scholarship. Aku buka disability scholarship. Nah, di sini ini udah banyak banget penjelasannya apa itu disabilitas scholarship. Jadi yang bisa mendaftar beasiswa ini itu ada disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, sensorik, ganda atau multi. Nah, tapi di sini itu masih ada lagi spesifiknya. Kalau teman-teman memenuhi syarat, teman-teman bisa ikut. Oke, oh ya, ini LPDP ini hanya khusus beasiswa lanjut S2 dan S3 guys. Jadi kalau S1 itu bukan LPDP, ada beasiswa lain pemerintah yang masih terbuka kayak beasiswa unggulan, beasiswa KIP serta Indonesia Pintar. Nah, di sini itu ada lagi programnya, berapa durasi lamanya teman-teman bisa ikut beasiswa ini. Jadi ada standar-standarnya. Nah, kalau untuk S2 itu durasinya 24 bulan. Jadi hanya 2 tahun aja paling lama. Kalau untuk doktor itu 48 bulan atau 3 tahun. Nah, di sini udah ada buku panduannya. Jadi teman-teman bisa baca juga di buku panduannya di sebelah kiri. Teman-teman bisa download ya. Ini ada buku panduannya khusus beasiswa disabilitas. Dan di sini ada juga perguruan tinggi tujuan beasiswa. Jadi teman-teman kalau mau pilih perguruan tinggi apa saja, kalian teman-teman bisa daftar di sini. Jadi nggak semua universitas bisa menerima beasiswa tersebut, beasiswa dari LPDP. Karena kebetulan aku pengen daftar di UNM, tapi ternyata jurusan yang aku ambil itu tidak ada di UNM dan kan harus di luar provinsi. Nah, ada juga untuk di luar negeri. Jadi ada universitas dalam negeri dan di luar negeri itu bisa dibedakan guys.
Nah, di sini tuh ada lagi pendaftaran ya. Jadi teman-teman harus mendaftar dan punya LOA unconditional. Itu LOA adalah pendaftaran teman-teman bisa sudah mengajukan daftar di universitas tersebut. Misalnya nih, aku kan pilih Universitas Negeri Yogyakarta tanpa harus lewat dari beasiswa ini. Nah, teman-teman itu nanti tidak akan daftar lagi TBS, tes batas skolastik. Harus bisa dilewati tes tersebut karena sudah mendaftar di universitas tersebut. Nah, itu namanya LOA. So, daftar kayak mengajukan gitu. Kalau misalnya teman-teman lulus LOA, berarti teman-teman bisa daftar nih beasiswa LPDP. Tapi ternyata teman-teman yang tidak punya LOA bisa banget daftar juga, karena aku juga yang tidak punya LOA. Jadi teman-teman bisa memilih 3 universitas nantinya di formulir pendaftarannya LPDP. Bisa 3 dengan jurusan teman-teman yang teman-teman mampu gitu. Misalnya teman-teman jurusan pendidikan luar biasa, nah teman-teman pilih nih di dalam negeri apa saja jurusan itu yang terbuka. Dengan syaratnya bisa lihat di buku panduannya. Harus bisa mencari tahu nih universitas yang sangat unggul dan akreditasi terbaik. Apa saja sih dana yang akan didapatkan dari LPDP? Yang pertama itu dana pendaftaran. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman sudah daftar di LOA nih pakai uang sendiri, nah nantinya kalau misalnya teman-teman lulus di LPDP akan direimburse, akan diganti dari LPDP yang sudah mendaftar LOA di universitas. Jadi teman-teman tenang aja, kalau misalnya teman-teman lulus nih di LPDP nanti bisa ganti uang daftar LOA-nya gitu. Karena kebetulan kalau kita mau daftar LOA di universitas itu bayar guys. Itu paling murah 400.000, maksimal itu hampir ada 1 juta. Wow. Oke, di sini juga ada dana SPP, ada fee uang kuliah tunggal. Jadi teman-teman kalau misalnya dana SPP yang kuliah tunggal misalnya berapa per semester, LPDP juga tanggung. Dana tunjangan buku, teman-teman kalau misalnya mau ada disuruh beli dari pihak universitas beli buku, itu juga dibayarkan oleh LPDP. Terus tesis itu nanti kalau kita ujian S2, kalau disertasi untuk S3. Nah, dana seminar internasional, kalau teman-teman punya seminar nih, kan biasa kan kalau S2 itu sekarang kebanyakan dia kerja proyek yang selalu praktek dia di lapangan, terus seminar. Jadi kebanyakan tidak ada lagi belajar, tapi dia menciptakan suatu inovasi begitu. Nah, dana publikasi jurnal, jadi teman-teman nanti kalau S2 bikin jurnal. Nah, kalau dana pendukungnya nih ada dana transportasi, dana aplikasi visa, teman-teman kalau daftar di luar negeri, terus dana asuransi kesehatan. Teman-teman kalau misalnya kalau terjadi sesuatu nih, nauzubillah min dzalik, tapi semoga nggak terjadi sesuatu, teman-teman dapat nih dana asuransi kesehatan, terus dana kedatangan, dana lomba internasional, nah dana tunjangan keluarga khusus dokter, dana keadaan darurat. Ini keadaan darurat mungkin kayak misalnya kalau ada apa-apa ya, tapi semoga enggak, itu ada, itu sudah termasuk juga. Biaya pendukung pendamping penerima beasiswa kelompok penyandang disabilitas. Oh ya, FYI, jadi kalau teman-teman daftar untuk disabilitas nih, teman-teman bisa dapat juga tunjangan yang teman-teman yang didampingi nih. Misalnya kalau tunarungu kan harus didampingi, ada pendamping yang harus mendampingi mereka untuk bisa berkomunikasi atau apa. Nah, itu dikasih juga nih dana untuk yang teman-teman didampingi. Kalau misalnya teman-teman netra, teman-teman daksa yang kesusahan misal berjalan ataupun memakai kursi roda, itu juga dikasih dan biaya pendukung dari teman tersebut. Sekarang persyaratan khususnya beasiswa penyandang disabilitas. Yang pertama itu pendaftarnya merupakan kategori disabilitas fisik, intelektual, mental, sensori, ganda atau multi, melampirkan surat dengan format sebagai terlampir,
dan menyatakan bahwa peserta pendaftarannya ini memiliki kondisi disabilitas dengan hambatan dan kesulitan sesuai jarak kepenuhan. Nah, jadi teman-teman kalau afirmasi disabilitas, teman-teman wajib melampirkan bukti surat keterangan dari dokter bahwa teman-teman ini disabilitas. Ya, jadi surat pernyataan itu nanti aku share di sini ya, bagaimana buktinya, dan teman-teman begitu nanti akan diunggah juga. Oke, batas usianya itu kalau untuk magister itu 42 tahun maksimalnya, kalau untuk doktor 47 tahun. Kan masih 28, masih bisa lah ya. Nah, di sini IPK-nya itu tidak permanen ya guys. IPK sekurang-kurangnya itu skala 2,5 pada skala 4. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kurang dari 2,5 itu nggak bisa daftar. Nah, beasiswa dalam negeri syaratkan memiliki sertifikat bahasa Inggris. Jadi teman-teman kalau mau daftar di dalam negeri, teman-teman nggak usah pakai sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Nah, kalau untuk di luar negeri baru bisa. Nah, pada pendaftarannya teman-teman bisa terbitkan surat ITS ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat samping di sini itu bagaimana sertifikatnya itu seperti apa gitu. Nah, harusnya itu teman-teman daftar IELTS. IELTS itu minimal skornya untuk S2 ya, itu 6.0. Terus kalau TOEFL ITP itu 500. TOEFL ITP 500, TOEFL IBT 61. PTA akademik. Wow. 500 ya guys. Aku kira 400 karena kemarin itu 400 sempat lihat, tapi saya ternyata sudah berubah menjadi 500 TOEFL-nya. Penyandang disabilitas tunarungu. Nah, kalau untuk teman-teman yang disabilitas tunarungu ini bisa banget, dia itu punya syaratan khusus dengan nilainya, misalnya nilainya listeningnya tuh hanya 4.5. terus kalau untuk dalam negeri teman-teman bisa 6.0 gitu. Jadi ini struggle-nya memang bahasa Inggris ya guys kalau untuk scholarship, karena memang S2 itu kebanyakan jurnal juga bahasa Inggris, jadi kita harus tahu bahasa Inggris. Oke. Nah, ketentuan LOA. Nah, mungkin bertanya-tanya apa sih itu LOA? Nah, ini Letter of Admission Acceptance of LOA adalah surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa seorang telah diterima sebagai mahasiswa perguruan tinggi. Nah, LOA sekurang-kurangnya itu mencantumkan nama lengkap, jenjang studi, dan banyak informasi gitu. Nah, LOA yang dapat diterima LPDP adalah LOA tanpa persyaratan untuk studi perguruan tinggi, kecuali teman-teman punya sponsor, terus dokumen fisik ijazah, transkrip nilai ya, jenjang nilai-nilai tersebut. Nah, di sini teman-teman itu nggak mesti juga punya LOA ya. Oke deh. Nah, di sini tuh aku nggak bisa berlama-lama untuk menjelaskan ya teman-teman, karena waktu juga. Jadi aku akan mengklik di sini beasiswa LPDP ya. Dan di sini ini tahapan seleksinya. Ada seleksi berkas, seleksi administrasi. Nah, di sini aku masih di seleksi pendaftaran seleksi sampai 18 Juli. Karena ini masih tanggal 13, 5 hari lagi. Kebetulan LPDP itu sering maintenance banget akunnya, jadi nggak apa-apa, mumpung masih 5 hari aku langsung submit seleksi administrasi. Teman-teman akan di tanggal 7 Agustus ya, jadi hampir sebulan menunggu ya. Ada juga hasil sanggah. Ini proses seleksi administrasi untuk disabilitas hanya seleksi administrasi dan substansi guys. Ini dokumen-dokumennya ada berita diri, KTP, surat keterangan jasa disabilitas, jasa LOA, apa semuanya. Yang terpenting teman-teman harus bisa buat desainnya itu seperti ini.
komitmen kembalikan ke Indonesia. Kontribusi teman-teman, kenapa teman-teman harus bisa kenapa teman-teman bisa mau daftar beasiswa ini. Jadi teman-teman harus bisa membuat format komitmen kembali ke Indonesia, rencana studi, kontribusi kalian. Oke, aku daftar dulu. Di sini aku mau kasih masuk dulu email aku. Oke, wow. Ini udah ada peringatan submit guys. Jadi mohon untuk segera submit pendaftaran karena batas waktunya itu 19 Juli jam 12 malam. Perlu sampaikan karena deadline ya. Jadi ini servernya itu biasa kayak lalot atau apa ya. Jadi harus cepet-cepet nih kita submit tanpa menunggu batas waktu penutupan pendaftaran. Oh ya, di sini aku sudah isi data diri aku sebelumnya, sebelum aku buat isi formnya gitu. Ya, jadi teman-teman isi data diri dulu kayak nama, KTP, nomor telepon, alamat, kode pos ya. Terus teman-teman juga isi media sosial teman-teman. Terus pendidikan terakhir juga dan data keluarga. Nah, ini aku udah isi. Sekarang aku masuk di sini di beasiswa, di kursor beasiswa ini kita klik aja, terus kita cari daftar beasiswa. Nah, oke. Nah, saya sebenarnya sudah daftar guys, tapi ada beberapa ini masih bisa diedit ya. Ini masih bisa diedit, jadi teman-teman gak usah khawatir. Kalau misalnya ini hanya tersimpan otomatis, belum di submit otomatis. Nah, di sini aku udah daftar ya. Aku periode kuliahnya itu Februari. Terus di sini ada program magister dalam negeri gitu. Aku ambil magister. Aku ambil pendidikan ya. Aku belum punya dulu. Oke. Di sini ini adalah format administrasi, seleksi administrasinya guys. Yang pertama itu penilaian diri. Jadi teman-teman isi kekuatan, kelebihan, kekurangan, kelemahan. Nah, kalau teman-teman punya beasiswa sebelumnya S1, teman-teman isi aja, tapi aku nggak daftar beasiswa S1 apa. Nah, di sini pengalaman yang teman-teman pernah dapatkan di pekerjaan gitu, kayak misalnya pengalaman yang membanggakan, apa yang kurang membanggakan, apa hal yang pernah diajarkan dari diri teman-teman. Nah, setelah teman-teman isi, teman-teman simpan. Itu beralih ke selanjutnya. Nah, riwayat pendidikan dan pekerjaan. Oke, teman-teman di sini bisa isi dari dari SD. Jadi dari bawah dulu SD, terus SMP, SMA, dan S1. Setelah itu riwayat pekerjaannya teman-teman. Teman-teman kalau misalnya bekerja apa, teman-teman bisa sampai di sini. Sini aku mau nambahin juga guru private. Guru private, posisi guru private. Tahun masuknya aku itu 2023. Tahun keluarnya 2023 juga. Oke, jadi teman-teman bisa tambahin kalau misalnya teman-teman guru private atau apa, bisa banget. Oke, aku simpan. Terus kita kembali ke selanjutnya, organisasi. Organisasi ini waktu pas kalian SMP, SMA, kuliah. Oke. Simpan. Oke, informasi lainnya ini prestasi teman-teman yang pernah teman-teman lakukan. Nah, teman-teman bisa isi ya.
Terus kalau teman-teman punya bahasa asing silahkan, tapi di sini aku nggak isi karena aku nggak punya. Nah, ini pengalaman pelatihan workshop. Nah, di sini teman-teman bisa isi. Terus kalau punya riset penelitian juga boleh, karya ilmiah, buku, konferensi seminar, dan penghargaan teman-teman bisa isi. Di sini sudah masuk di surat rekomendasi. Aku memilih unggah scan foto karena di sini aku memilih bukti fisik ke dosen aku. Kalau misalnya teman-teman pilih bisa pengisian formulir, boleh banget. Di sini aku udah isi sama dosen aku. Ini kita bisa memilih ya antara tempat kita kerja dengan teman-teman dosen S1 yang mengenal Anda dari dulu waktu S1. Oke, di sini aku download dulu. Udah kan, ntar enggak? Oh, ternyata udah. Ini udah aku upload. Kita kembali dulu. Kalau teman-teman punya nomor dokumen boleh banget ya ditulis aja, tapi aku nggak punya nomor dokumen, nggak masalah. Oke, di sini udah masuk isi esai guys. 2 hours later. Oke, sekarang aku udah ketik esainya. Ini susah banget ternyata. Tadi marginnya itu miring-miring. Oke, ini esai aku. Ini udah cukup. Terus ada lagi ringkasan pengabdian atau kontribusi. Jadi pengabdian atau kontribusi saya pasca studi adalah menjadi bagian tenaga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bagian pengembangan teknologi pembelajaran. Oke, kita simpan ya. Aku memilih 3 universitas ya, Universitas Negeri Jogja, Universitas Pendidikan Indonesia, dan UNESA. Ya, di dalam negeri semua ya guys. Ini biodata aku, informasi keluarga juga, kekuatan dan kelebihan, pengalaman. Ini kalian bisa lihat. Ini esai aku. Banyak banget ya. Di sini ternyata adalah menyetujui ya. Kita sudah setujui tadi. Oke, kita lihat dulu ringkasan formulir pendaftaran aku. Bismillah. Oke, sekarang saatnya kita submit guys ya. Bismillah, kita akan submit. Oke, ini lengkap semua. Bismillah. Ringkasannya itu saya pengen menjadi tenaga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bagian pengembangan teknologi. Sekarang Bismillah, semoga lancar, semoga lulus. Tetap semuanya semangat ya, jangan berkecil hati kalau misalnya belum rezeki. Asal TV, terima kasih udah mengikuti kesubmitan aku sampai 1 jam ya, karena tadi hampir ngetik lagi. Thank you, and sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, annyeong.